Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat siang ya. Selamat siang dan selamat sore ya buat mahasiswa-mahasiswa semester 6 untuk kelas analisis dan desain sistem informasi. Nah, kita berhubung karena isu-isu yang menyebar ya, bukan isu lagi ya. Kita memang sudah diliburkan sama pemerintah dan akan melakukan perkuliahan online ya. Kita melakukan perkuliahan online. Jadi metodenya kita yang seperti ini ya, saya menggunakan video untuk berbicara dengan adik-adik semua ya. Oke, kita mulai langsung saja ke materinya. Untuk menyingkat waktu, oke, materi pertama kita untuk hari ini yaitu adalah tentang pengantar analisis dan sistem informasi ya. Pengantar analisis sistem informasi. Oke, selanjutnya apa sih itu sistem informasi? Jadi sebelum kita masuk ke materi analisisnya, kita harus tahu dulu nih apa nih sistem informasinya. Oke. Pertama adalah sistem adalah himpunan dari elemen-elemen ya. Himpunan dari elemen-elemen yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan dari sistem itu. Jadi sistem itu mempunyai sub-subsistem di dalamnya, mempunyai elemen-elemen atau bagian-bagian kecil di dalamnya itu yang saling berkaitan gitu loh, saling terkait. Contoh misalnya kita bisa bilang sistem pencernaan. Nah, itu terdiri dari beberapa elemen. Misalnya kayak mulut kita kan, terus ada lambung, terus ada usus. Nah, itu merupakan elemen-elemen dari sistem pencernaan. Nah, begitu pula dengan sistem informasi nanti. Jadi, sistem informasi nanti punya bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling bekerja satu sama lain ya. Oke, kita lanjut ke informasi ya, penjelasan informasi. Informasi merupakan data yang telah diolah. Jadi sudah jelas ya, informasi itu merupakan kumpulan data. Jadi ada banyak data terus kemudian diolah, diproses. Nah, jadilah informasi. Contohnya misalnya kayak eh, data kelas ya, misalnya data siswa di kelasmu lah, data siswa di kelasmu. Nah, ada nilai-nilainya kan, nilai-nilainya misalnya kayak Marswandi nilainya nilainya 80, terus Rizky Atul nilainya 90 dan seterusnya. Nah, data-data itu jadi bisa menjadi informasi yang bermanfaat ya, misalnya kayak informasi siswa yang lulus, nah siapa-siapa saja. Nah, itu bisa jadi informasi. Jadi itu ya, informasi adalah data yang sudah diolah. Oke, kita lanjut. Jadi sistem informasi itu apa? Jadi kita gabung aja ya, sistem plus informasi. Sistem informasi merupakan sistem yang dibentuk berupa komponen-komponen ya, komponen-komponen untuk mengelola data menjadi informasi guna memudahkan perhitungan dan mengefisiensi pekerjaan. Jadi sangat simpel untuk mengatakan bahwa sistem informasi merupakan sebuah sistem atau komponen-komponen yang saling berinteraksi, saling terkait, yang gunanya untuk mengelola data-data menjadi informasi. Sudah, itu saja ya simpelnya. Oke, kita lanjut. Mungkin adik-adik sudah mengerti ya, sekarang udah lumayan jelas apa sih itu sistem informasi. Kita lanjut lagi ya, sistem informasi itu. Nah, sistem informasi itu yang pertama dia mempunyai bagian untuk memasukkan data. Jadi sistem informasi punya input ya. Jadi sistem informasi itu harus ada inputnya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah sistem informasi mempunyai bagian untuk menyajikan data alias output. Ya, jadi sistem informasi itu kalau ada inputnya harus ada outputnya ya. Jadi sudah ada data yang dimasukkan, harus ada data yang dikeluarkan. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya sistem informasi mempunyai bagian untuk melakukan pemodelan atau pemrosesan data menjadi sebuah informasi. Jadi sistem informasi itu setelah diinput, nah, untuk bisa keluar jadi output harus diproses ya. Harus ada alat yang untuk memproses data-data awal, data-data yang diinput. Oke, seperti sudah jelas ya proses
Selanjutnya adalah ada database. Jadi sistem informasi itu punya database atau tempat penyimpanan data ya. Ini kalian sudah belajar di mata kuliah basis data. Itu basis data itu mungkin bisa diartikan dalam sebuah lemari. Nah, di dalam lemari ada banyak laci-laci. Nah, seperti itulah sistem informasi itu mempunyai database. Nah, dalam database itu kita bisa menyimpan dan mengambil data. Selanjutnya adalah sistem informasi itu adalah teknologi. Sistem informasi itu merupakan sebuah penerapan teknologi ya. Jadi sistem informasi kita menerapkan teknologi yang meminimalisir pekerjaan manusia yang dari manual menjadi otomatis ya dengan menggunakan teknologi. Jadi sistem informasi itu adalah untuk penerapan teknologi. Oke, kita lanjut lagi. Terus tujuan sistem informasi itu apa sih Pak? Buat apa sih kita buat sistem informasi? Oke, yang pertama tujuan dari sistem informasi tersendiri adalah untuk menyediakan informasi-informasi tertentu dalam pengambilan keputusan. Keberadaan data dalam suatu sistem akan sangat membantu dalam menyikapi suatu permasalahan ya. Jadi sistem informasi itu kita bisa membantu untuk beberapa bagian mungkin di perusahaan, mungkin dalam mengambil keputusan dengan adanya data-data yang diproses menjadi sebuah informasi. Jadi dalam organisasi itu informasi itu sangat penting. Jadi setelah ada data-data yang diproses menjadi sebuah informasi yang dibutuhkan oleh suatu pihak perusahaan, nah pihak perusahaan itu bisa menentukan arahnya mau kemana nih. Contohnya misalnya kayak perusahaan A bergerak pada bidang penjualan handphone gitu, misalnya. Nah, dia punya data-data banyak nih. Misalnya data penjualan tahun ini, tahun lalu dan tahun lalunya lagi. Jadi 3 tahun penjualan. Nah, dari data-data penjualan tersebut itu bisa diolah di sistem informasi. Jadi bisa mengetahui untuk misalnya kayak penjualan tahun ini menurun karena apa. Nah, itu ada sebabnya. Nah, itu yang ditahu itu kalau misalnya dalam sistem informasi itu bisa membantu ya, mengetahui sebabnya kenapa penjualannya turun. Apakah mungkin karena kalah saing oleh perusahaan lain, atau mungkin dia kalah model, atau mungkin ada berbagai macam faktor ya. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah sistem informasi dibentuk untuk mendukung proses operasional harian. Nah, jadi selain untuk mengambil keputusan, juga sistem informasi dibentuk untuk mendukung proses operasional harian. Misalnya dengan pencatatan berbagai rutinitas dalam sistem informasi. Jadi dengan adanya sistem informasi kita bisa mencatat harian nih, operasional harian. Misalnya kayak sistem informasi di dalam Alfamart ya, Alfamart. Nah, itu kan ada data harian tuh, kayak misalnya barang apa yang laku tiap hari. Nah, itu dengan sistem informasi itu bisa diaudit terus, itu dihitung terus, bisa mencatat terus. Nah, barang-barang apa yang laku dicatat itu akan menjadi tersimpan kan, datanya itu menjadi tersimpan, dan seperti dibahas tadi, maka semua aktivitas ini dapat diaudit lagi di masa yang akan datang jika terjadi kesalahan atau penyelewengan. Jadi nggak ada lagi tuh yang bisa curang-curang ya. Misalnya kayak kita beli gula-gula nih, beli 5 gula-gulanya beli 5 bayarnya 5 itu berapa ya? 2.000 kan, 5 di 2.000. Nah, kita bayarnya cuma 1.000 gitu. Nah, itu nggak bisa gitu karena sudah ada sistem informasinya kan. Ininya juga nggak bisa korupsi tuh, kasirnya. Terus selanjutnya yang ketiga, tujuan sistem informasi dalam organisasi adalah untuk membantu organisasi menemukan berbagai informasi tentang organisasi tersebut secara cepat menggunakan teknologi mutakhir. Jadi tujuan sistem informasi adalah untuk membantu menemukan berbagai macam informasi ya tentang dirinya sendiri itu. Misalnya kayak ya kayak tadi Indomaret, misalnya Alfamart, dia punya sistem informasi yang kalau misalnya dia mau cari informasi data karyawan, dia bisa cepat dengan sistem informasi karyawan yang ada di Alfamart, dia bisa ambil cepat itu data-data karyawannya. Oke, ini ada beberapa contoh sistem informasi ya.
Jadi ada sistem informasi pengelolaan surat yang pertama ya. Ini contoh sistem informasi pengelolaan surat. Terus ada ini juga ya, sistem informasi customer service division. Terus ada juga ini sistem informasi perpustakaannya. Jadi ini bentuk contoh-contoh aja ya sistem informasi. Oke, ini di sini ada beberapa banyak data ya. Di sini ada data user, data anggota, ini data buku. Nah, dari data-data inilah nanti yang diproses ini jadi sebuah informasi. Nah, informasinya bisa kayak transaksi peminjaman yang ini. Atau mungkin informasi laporan data user, atau laporan data anggota, atau laporan data buku. Nah, ini yang tersedia ini informasinya nih. Dari informasi yang tersedia ini, nah, di sini petugas perpustakaan bisa menentukan sikapnya. Misalnya kayak laporan peminjaman, ada yang ini ya, orang yang sudah lewat peminjamannya itu dia bisa tahu dari laporan peminjaman tadi itu. Nah, di sini juga ada data-datanya langsung ditagi tuh. Ada alamatnya dia. Jadi bisa langsung ketahuan ya. Itulah sistem informasi itu memudahkan untuk ya seperti tadi tujuan-tujuannya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian analis ya. Apa sih itu analisis sih? Oke, analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Oke, jadi sudah jelas ya, analisis itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menafsirkan sesuatu hal, untuk membedakan satu hal dengan hal yang lain. Jadi kita harus tahu, oh, kayak misalnya A dan B. Kalau kita analisis perbedaannya apa? Nah, itu termasuk analisis. Kalau kita udah tahu perbedaannya, oh, kita bisa menganalisis. Dengan kata lain, analisis merupakan kegiatan yang dilakukan guna menguraikan karakteristik suatu hal, ya. Misalnya kita menganalisa kebutuhan, jangan ya, terlalu berat ya. Menganalisa perbedaan antara mamalia dan ini unggas, ya, misalnya kayak gitu ya. Nah, kita bisa bedakan karakteristiknya unggas bagaimana, mamalia kayak gimana. Nah, itu kalau kita sudah bisa tahu perbedaan karakteristiknya itu kita sudah bisa menganalisis ya. Oke, semoga gampang dipahami kata-kata saya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, selanjutnya kita sudah harusnya ngerti ya apa itu analisis sistem. Apa itu analisis? Oke, kita lanjut, apa sih itu analisis sistem? Oke, analisis sistem informasi adalah menurut Kenneth Jane 2006 12 ya. Ini bukan saya yang ngomong nih, bukan saya yang ngomong ya. Ini menurut Kenneth dan Jane. Pada tahun 2006, analisis sistem informasi adalah kegiatan menganalisa permasalahan dari suatu perusahaan dan pemecahan masalah tersebut dengan menggunakan sebuah sistem informasi. Jadi, menurut Kenneth dan Jane nih, analisis sistem informasi itu adalah kegiatan menganalisa masalah yang ada di perusahaan. Jadi kalau sudah dapat masalahnya, ya kita pecahin masalahnya itu, kita selesaiin gimana masalah itu bisa kita selesaikan, tapi menggunakan penerapan sistem informasi. Nah, seperti sistem informasi yang kita tahu dia kan seperti apa, dia ada inputnya, ada outputnya, ada yang memproses, ada teknologi, dan ada database-nya. Jadi itu kita gunakan implementasi itu ya. Selanjutnya adalah dengan kata lain, analisis diperlukan guna mengetahui karakteristik suatu masalah pada perusahaan yang akan diselesaikan menggunakan sebuah sistem informasi. Oleh karena itu, aplikasi sistem informasi yang dibuat akan dapat mencapai tujuan perusahaan, yaitu menyelesaikan permasalahan secara efektif. Oke. Dengan kata lain, analisis sangat diperlukan jika kalian ingin menyelesaikan suatu masalah ya dalam perusahaan tersebut menggunakan sistem informasi. Setelah kita analisa, oh udah tahu nih, oh masalahnya di sini, cara penyelesaiannya kayak gini, udah gampang kan sekarang bikin aplikasinya. Oke. Jadi seperti itu ya. Analisis dibutuhkan agar kita bisa mengetahui cara penyelesaian masalah. Oke, terus di mata kuliah ini kenapa sih kita perlu belajar mata kuliah ini, Pak? Kenapa nggak langsung saja Pak
mata kuliah yang lain. Kenapa mesti belajar mata kuliah ini? Oke, yang pertama, kenapa sih kita belajar mata kuliah ini? Yang pertama itu adalah sebagai seorang mahasiswa itu kalian wajib untuk mengetahui karakteristik sebuah sistem yang akan kalian buat. Jadi di mata kuliah kita ini, kita akan belajar bagaimana sih karakteristik sistem informasi itu. Nah, itu kita akan belajar nanti ya. Selanjutnya, bukan tidak mungkin setelah lulus kalian akan banyak bekerja pada bidang yang akan berkaitan langsung dengan pengembangan sebuah aplikasi, terutama jika Anda nantinya akan bekerja sebagai sistem analis. Oke. Jadi kalau kalian nanti lulus nih, apalagi kalau udah jadi sistem analis kan atau programmer, nah kalian harus tahu tuh gimana cara membuat sistem informasi. Otomatis kalau kalian ingin membuat sistem informasi yang berguna bagi sebuah organisasi, kalian harus pasti bisa menganalisisnya dong. Kalian harus bisa menganalisis masalah di perusahaan itu, terus menerapkannya pada aplikasi sistem informasi yang akan kalian buat. Nah, makanya dari mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan kalian pengetahuan tentang bagaimana karakteristik dari sebuah aplikasi sistem informasi dan bagaimana bekerja sebagai seorang sistem analis. Jadi di mata kuliah ini kita akan belajar menjadi seorang sistem analis. Oke. Meskipun sistem analis itu nggak segampang yang dibilang ya, tapi ini saya kasih saja penggambarannya. Oke, just for you know, untuk sekedar kalian tahu saja, gaji rata-rata seorang sistem analis adalah sekitar 5.500.000 rupiah sampai dengan 12 juta rupiah ya. Ini jumlah yang sangat banyak. Nah, berdasarkan data kerja.com, sistem analis yang bekerja untuk British Petroleum Indonesia mendapatkan gaji sebesar 22.500.000 dan nah ini kalian bisa lihat di Dwi Dasa Samsara itu sekitar 19.500.000, Eksis Mitra Utama sampai 16.500.000, bukan main ya. Jadi seorang sistem analis ya, pakar sistem itu hanya dengan menganalisis sebuah sistem itu kalian bisa dapatkan gaji per bulan itu sampai dengan paling dikit itu dapat 5 juta. Oke. Kalian paling dikit bisa dapat 5 juta. Jadi bisa bayangkan ya, kalian kalau main-main di mata kuliah ini waduh rugi itu. Rugi banget kalau main-main di mata kuliah ini ya. Oke, lanjut. Bapak bercanda nih. Masa sih sistem analis tuh gajinya banyak banget sih? Oke, kalau menurut kalian saya main-main ya, kita bisa putar ini video. Ini di jobstreet.com ya, saya sudah carikan. Nah, ini ada beberapa ini ya. Nah, ini kayak PT Usaha Kreatif Indonesia di Surabaya, Jawa Timur. Gajinya 10 juta sampai 13 juta. Jadi gajinya itu saja sudah 10 juta. Nah, ini udah ya. Kalian bisa lihat. Nah, ini juga ada 4 juta, ada 6 juta, ada 5 juta. Nah, ini 8 juta sampai 10 juta ya. Jadi bukan bapak yang bilang ya, bukan saya yang bilang bahwa gaji sistem analis itu gede. Memang ini sudah kebutuhan sekarang itu, sistem analis itu gajinya memang tinggi ya. Jadi semoga jadi adik-adik nanti bisa ada yang terinspirasi dari sini ya. Oke, selanjutnya pertanyaan. Oke, sesi pertanyaan kita buka di WhatsApp saja. Silakan kalau ada yang mau bertanya masalah materinya bisa ditanyakan nanti. Sekiranya kita lanjut lagi ya. Kita masuk ke question time. Oke. Jadi jelaskan menurut Anda. Oke, silakan dibaca, apa itu aplikasi sistem informasi? Apa yang membedakan aplikasi sistem informasi dengan aplikasi yang sudah ada? Misalnya kalkulator. Terus selanjutnya, mengapa sistem informasi itu dibutuhkan di organisasi atau perusahaan? Itu silakan kalian jawab di kolom komentar dan jangan lupa di like video ini dan di subscribe channelnya. Ini untuk kehadiran kalian ya. Oke, sebelum kita tutup, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Semoga apa yang saya paparkan bisa masuk di otak kalian semua. Dan jika ada pertanyaan silakan ya ditanyakan di grup WhatsApp kita. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.